Ibu guru harap anak-anakku yang ada di rumah tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Oke, materi hari ini Ibu guru Tari yang akan jelaskan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami duduk di hadapan-Mu, mengucap syukur, berterima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami akan belajar, anak-anak-Mu akan belajar Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, agar boleh belajar dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga ibu guru yang akan mengajar, berikan hikmat agar mengajar pula dengan baik. Berkati orang tua, om, tante, opa, oma, keluarga Tuhan yang mendampingi anak-anak-Mu di rumah. Berikan juga kesehatan Tuhan, kemampuan untuk bisa mendampingi anak-anak-Mu di rumah belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, anak-anakku, sekarang kita akan membahas pelajaran di tema 5B, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita masuk di pembelajaran 2 dan 3. Pembelajaran 2 dan 3 kita akan membahas membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks, mengetahui cara merawat organ pernapasan, mengetahui teks narasi, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan yang terakhir mengetahui cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Kita masuk di pembahasan yang pertama, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Ya, ringkasan adalah bentuk singkat suatu bacaan. Ringkasan dapat memudahkan seseorang memahami isi bacaan. Langkah-langkah membuat ringkasan suatu teks yaitu pertama, baca isi teks secara keseluruhan. Jadi anak-anakku terlebih dahulu baca isi teks secara keseluruhan. Kedua, temukan informasi penting dalam teks tersebut. Ya, carilah informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, rangkailah hingga menjadi bentuk yang lebih singkat. Gunakanlah bahasa yang baku. Dan yang terakhir, pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan sebenarnya. Nah, sekarang perhatikan, ibu guru akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Menjaga Kesehatan Organ Pernapasan. Anak-anakku, silakan simak. Dan dari bacaan ini kita akan meringkas. Anak-anakku bisa juga lihat di buku cetaknya halaman 85. Oke. Organ pernapasan adalah organ yang mendukung sistem pernapasan. Tahukah kamu apa saja yang termaksud organ pernapasan? Organ pernapasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Organ-organ tersebut perlu kita jaga agar tetap sehat. Apabila organ pernapasan sehat, kerja sistem pernapasan juga akan berjalan lancar sesuai fungsinya masing-masing. Berikut langkah-langkah menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi dan minum cukup air. Dengan konsumsi makanan sehat dan bergizi, maka daya tahan tubuh kita akan meningkat, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ pernapasan. Yang kedua, rajin berolahraga. Olahraga dapat membuat organ pernapasan lebih sehat dan kuat. Saat berolahraga, kita melakukan pernapasan yang benar, sehingga napas kita akan lebih panjang dan lebih stabil. Ketiga, tidur cukup. Ketika kita tidur, aktivitas organ tubuh kita akan menjadi lambat. Tubuh akan memulihkan seluruh kerja organ tubuh. Dengan demikian, saat kita bangun, tubuh akan terasa lebih segar dan siap untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
Yang keempat, menghindari asap rokok. Asap rokok termasuk salah satu penyebab polusi udara, sehingga dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh sebab itu, akan sangat baik apabila kita menghindari asap rokok. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kita juga harus lebih peduli terhadap kebersihan tubuh kita sendiri. Tubuh yang bersih akan memiliki daya tahan yang lebih kuat sehingga kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kebersihan lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Apabila kita tinggal di lingkungan yang bersih, kita juga akan mendapat udara yang bersih. Dengan demikian, sistem pernapasan kita akan menjadi lebih sehat. Nah, dari cerita ini, dari bacaan ini, kita akan membuat sebuah ringkasan. Setelah kita baca secara keseluruhan, kita mencari informasi, lalu kita akan merangkai menjadi bentuk yang lebih singkat. Ya, ringkasan cerita tersebut sebagai berikut. Organ pernapasan adalah organ yang mendukung sistem pernapasan. Organ pernapasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Organ-organ tersebut perlu kita jaga agar tetap sehat. Berikut langkah-langkah menjaga kesehatan organ pernapasan. Pertama, mengkonsumsi makanan bergizi dan minum cukup air. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, tidur cukup. Dan yang keempat, menghindari asap rokok. Terakhir, kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi beginilah bentuk ringkasan dari bacaan yang kita sudah baca. Oke? Ya, cara merawat organ pernapasan. Kita masuk di pembahasan yang kedua. Cara merawat organ pernapasan, yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Misalnya sayur mayur dan buah-buahan, serta mengkonsumsi banyak air putih. Jadi anak-anakku biasakan ya untuk makan makanan yang bergizi, sayur, buah-buahan, dan memperbanyak minum air putih. Karena itu bagus untuk organ pernapasan kita. Yang kedua, istirahat yang cukup agar tubuh tidak cepat merasa lelah. Tubuh yang terlalu lelah mudah mengalami gangguan kesehatan. Jadi, istirahat itu penting ya. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun untuk mengurangi kuman. Yang kelima, menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah. Yang keenam, mencuci bahan makanan dan memasaknya hingga benar-benar matang untuk menghindari serangan kuman penyebab penyakit. Ya, ini ya gambarnya. Makan makanan yang bergizi. Kemudian istirahat yang cukup. Yang ketiga, berolahraga. 4, rajin cuci tangan. Yang kelima, menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah. Dan mencuci bahan makanan sebelum dikonsumsi. Jadi ini adalah cara merawat organ pernapasan manusia. Oke, kita masuk di pembahasan yang ketiga. Teks narasi. Apa itu teks narasi? Jadi teks narasi itu adalah teks yang berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan dijabarkan dari urutan awal sampai akhir. Jadi ingat ya, teks narasi itu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan dijabarkan atau diuraikan dari urutan awal sampai akhir. Nah, contoh teks narasi sebagai berikut. Pencemaran udara di kota. Anak-anakku bisa lihat juga di buku cetanya di halaman 90. Oke, Ibu Guru bacakan, anak-anakku simak ya. Saat hendak berkunjung ke rumah nenek di desa, Nina diantar ayahnya melewati daerah perkotaan. Nina sangat jarang jalan-jalan ke perkotaan. Saat melewatinya, Nina merasa pandangannya kabur.
Nina seperti melihat kabut tipis yang menyelimuti perkotaan. Nina pun bertanya kepada ayahnya tentang kabut tipis itu. Ayah Nina menjelaskan bahwa kabut tipis itu adalah polutan. Polutan itu berasal dari gas buangan kendaraan dan pabrik. Gas itu membumbung tinggi hingga seperti kabut yang menyelimuti perkotaan. Bukankah jika kita menggunakan mobil ini melewati kota berarti ikut menyumbangkan polusi udara ya? Tanya Nina. Iya Nina, maka dari itu kita harus menggunakan kendaraan pribadi dengan bijak. Jawab ayah. Bagaimana menggunakan kendaraan pribadi dengan bijak itu ya? Tanya Nina lagi. Kita dapat menggunakan kendaraan pribadi saat hendak menempuh perjalanan jauh. Misalnya seperti sekarang ayah mengantarmu ke desa nenek. Jika hendak menempuh perjalanan yang dekat, sebaiknya menggunakan kendaraan umum atau berjalan saja. Dengan cara itu, paling tidak kita dapat sedikit mengurangi polusi udara. Jelas ayah Nina. Lalu bagaimana mengatasi asap pabrik? Apakah pabrik itu harus ditutup? Tanya Nina. Tidak mungkin kita menutup pabrik karena banyak orang yang hidup dengan bekerja di pabrik. Aktivitas pabrik dengan gas buangannya itu memang selalu bertambah setiap tahun. Namun, cara mengatasinya juga harus bijak. Berkaitan dengan pendirian pabrik ini biasanya harus berdiskusi dengan pemerintah juga, papar ayah Nina. Ayah Nina menambahkan bahwa selain menggunakan kendaraan pribadi, dengan bijak kita juga harus melakukan penghijauan. Penghijauan dilakukan dengan cara menanam pohon di lingkungan sekitar. Selain itu, di tengah-tengah kota sebaiknya disediakan hutan kota. Jika sudah ada hutan kota, kita tetap harus memelihara atau menambah pohon yang sudah ada. Nina membenarkan penjelasan ayahnya. Nina juga berniat akan membawa banyak bibit pohon dari desa nenek untuk ditanam di rumah maupun di sekolah. Jadi cerita ini adalah cerita yang termasuk dalam teks narasi karena berisi rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dan diuraikan dari urutan awal saat Nina hendak pergi ke desa sampai pada akhir. Oke, jadi sudah paham ya teks narasi. Kita lanjut. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya, sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi, anak-anakku, ada beberapa contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sikap ini kita tidak boleh ikuti. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan. Menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat. Tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Dan mencoret-coret dinding. Jadi membuang sampah itu harus di tempatnya. Oke, akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi anak-anakku, ketika kita melakukan tindakan yang tidak baik, tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka kita akan mendapatkan akibat dari perbuatan tidak bertanggung jawab tersebut. Yang pertama, terjadinya pencemaran lingkungan, terjadinya sumber penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, banjir, dan aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Nah, ya, ini adalah contoh dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Ya, ini ya, dapat menyebabkan banyaknya penyakit, penyebaran penyakit, kemudian meningkatnya kriminalitas. Jadi kriminalitas itu misalkan tindak kejahatan. Jadi ketika orang-orang tidak bertanggung jawab menjaga keamanan atau ketertiban di lingkungannya, maka dapat meningkatkan kriminalitas. Misalkan tidak adanya kesadaran atau tanggung jawab warga melakukan ronda malam. Ronda malam itu berfungsi untuk menjaga
ketertiban, dan keamanan lingkungan. Nah, jika tidak ada juga tanggung jawab, maka akan berakibat terjadinya banjir. Jadi kalau banyak orang-orang yang tidak melaksanakan tanggung jawab, menjaga dan memelihara lingkungan, maka akan menyebabkan terjadinya banjir. Ya, anak-anakku, ini adalah dampak dari sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, kita masuk di pembahasan selanjutnya, cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa kegiatan ekonomi di masyarakat sangat beragam. Setiap jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi juga melibatkan banyak orang. Contoh hubungan antara kegiatan ekonomi diantaranya adalah pemilik usaha akan berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan yang dimilikinya. Karyawan akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik usaha atau produsen. Setelah itu, barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen atau masyarakat dengan bantuan distributor, seperti pedagang di pasar atau pedagang grosir. Dengan menyalurkan barang, distributor mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Barang yang telah sampai ke konsumen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Keberagaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi tersebut tidak membuat masyarakat saling terpecah belah dan berkelompok. Sikap saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain akan menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera. Contoh dalam proses pembuatan baju seragam sekolah. Banyak pihak yang berperan seperti petani kapas, pekerja di pabrik benang, penjahit, penjual baju seragam grosir atau eceran, dan orang tua siswa. Saling menghargai profesi atau jenis usaha di masyarakat akan menciptakan proses pemasaran yang lancar, sehingga semua pihak merasakan keuntungannya. Nah, ini contoh ya ilustrasinya. Petani kapas, kemudian kapas diolah menjadi benang, setelah itu benang diolah menjadi pakaian, kemudian setelah menjadi pakaian disalurkan ke toko-toko, kemudian toko-toko akan menjual pakaian tersebut, dan terakhir pakaian tersebut akan dipakai atau akan digunakan oleh konsumen. Ya. Nah, sekarang anak-anakku setelah mendengarkan penjelasan dari ibu guru akan memberikan tugas kepada anak-anakku. Tugasnya ada 3 nomor. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks narasi? Tadi kita sudah bahas ya. Yang kedua, tuliskan 3 cara merawat organ pernapasan manusia. Yang ketiga, tuliskan 3 akibat jika tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, silakan dikerjakan ya. Selamat belajar buat anak-anakku. Jikalau ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan ke ibu guru. Untuk kelas 5A, silakan tanyakan ke ibu guru Tari, dan kelas 5B, silakan tanyakan ke ibu guru Sermi melalui WA. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu guru jelaskan anak-anakku bisa mengerti dan memahami. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat tangan, kita tutup mata, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami anak-anak-Mu telah selesai belajar Tuhan. Berkati pelajaran hari ini, biarlah boleh bermanfaat dan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Ya Tuhan, segala kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai anak-anak-Mu semua. Tuhan Yesus, ini doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa.